Nah, sekarang kita review lagi ada aplikasi matematika ya. Ini saya nemukan ini namanya Photomath. Nah, di sini ya, tulisannya seperti ini. Coba kita buka. Seperti ini tampilan awalnya. Kalau kita baru pertama kali pakai, di sini ada setting pilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Kita langsung pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini caranya seperti ini. Nanti ada soal di buku, bisa kita arahkan kamera ke soal itu, terus kita tekan itu tombol fotonya, nanti akan ditujukan bagaimana menyelesaikan soal matematika itu. Nih, caranya seperti ini, bisa langsung kita lewati. Ada kalkulator juga tadi. Nah, oke. Kita coba ya. Oh ya, di sini. Pertama ada pertanyaan, berapa usia Anda? Jangan khawatir, Anda dapat menggunakan Photomath terlepas dari usia Anda. Jadi usia kita berapapun tidak apa-apa. Cuma ini saya tuliskan usia kalau rata-rata teman-teman kelas 4 berapa ya? Usia 11 ya, 11-12 tahun ya. Berapa? 10 ya? 10 tahun. Nah, 10 tahun berikutnya. Terus ini ada pengaturan setting. Izinkan Photomath mengambil gambar dan merekam video. Ini kita pilih izinkan. Nih. Oke ya. Ini kan tandanya ketuk untuk mengambil gambar dan memecahkan matematika. Ini saya sudah siapkan buku matematikanya. Kita coba. Ini di buku matematika yang saya pakai ya. Kalau biasanya mengerjakan soal-soal. Nah, ini soal di halaman 26. Ini sebenarnya sudah ada penyelesaian soalnya. Nah, ini ya. 235 ditambah 542. Penyelesaiannya seperti yang di bawah itu. 235 ditambah 42 ditulis bersusun lalu dijumlahkan. Coba kita selesaikan pakai aplikasi ini. Saya arahkan. Nah, ini ada gambar siku-siku ya di pojok, di tiap pojok ini. Ini ada yang di pojok kanan bawah ada gambar siku-siku sama ada gambar panah mengarah ke kiri atas. Ini artinya bisa dikecilkan atau dilebarkan. Nah, coba ini. Nah, ini kan seperti ini. Biar lebih fokus ke soal yang kita mau selesaikan. Ini ya. Setelah terfokus gini, kita tekan tombol ini, tombol merah. Tombol merahnya nggak kelihatan ya. Di kamera nggak kelihatan. Ini saya tekan. Nah, itu ada animasi seperti itu. Nah, lihat nih penyelesaiannya. 235 ditambah 542 dipasang bersusun hasilnya 777. Sama ya, seperti cara penyelesaian di buku. Nah, ini kan sama 777. Kalau misalnya soalnya dalam bentuk angka bersusun, nah, ini dia tidak bisa nih. Coba kita buktikan ya. Dia nggak bisa kalau angkanya bersusun. Ini ya, yang di sini kan sudah contoh penyelesaian ya. Cuma nah ini saya potong di sini. Oke, kelihatan ya di kamera. Nah, ini. Nih, hasilnya jadi seperti ini. Tadi kan angkanya 235. Nah, 235 angkanya di atas, 542 angka di bawah. Tapi dia melihatnya sebagai soal 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi hasilnya beda dia. Hasilnya dia akhirnya 51.200. 51.200. Jadi kalau soal kayak penjumlahan atau pengurangan, ini soalnya soal mendatar ya. Kalau yang soal bersusun nggak bisa deh. Coba lagi misalnya nih. Ini nih yang pengurangan.
Yang di bawah ini ada 568 dikurangi 243. Kita coba ya. Ini kalau sudah selesai, bisa kita tekan tanda silang di pojok kanan atas ini. Nah, kita mulai arahkan ke soal yang baru. Ini kita atur lebarnya biar fokus. Ini belum fokus dia. Nah, ditekan tengah. Kita tekan tombol merahnya. Waduh, kabur ya, nggak bisa dia. Kita ulangi lagi. Nah, oke. Di sini setelah diselesaikan 568 dikurangi 243 secara bersusun hasilnya 325. Coba lihat di buku. Aduh, kelihatan ya. Di sini ya. Nah, di halaman 27 ini hasilnya 325. Sama seperti cara penyelesaian yang dikerjakan di aplikasi Photomat. Coba kita kerjakan yang ini, latihan 1. Latihan 1 ada soal ribuan. Ini ya, 1616 ditambah 322. Ini sebetulnya harusnya hasilnya nanti 1938. Kita coba, kita tekan dulu tombol silang, kita arahkan ke soalnya. Ini ya, kita fokuskan. Nah, seperti ini, 1616 ditambah 322. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya dia mengerjakannya sebagai 1,616 ditambah 322. Nah, ini berarti sepertinya settingnya aplikasi ini settingnya luar negeri sepertinya. Bukan settingnya Indonesia. Digitnya pemisah angka ribuan. Kalau kita kan di Indonesia, angka ribuan itu dipisahkan dengan simbol titik. Tapi kalau di luar negeri ada yang menggunakan simbolnya koma untuk ribuan. Sedangkan untuk desimal itu mereka menggunakan simbol titik. Kebalikannya dengan kita. Kalau kita ribuan pakai simbol titik, kalau desimal simbol koma. Kalau di luar negeri ada yang menggunakan simbol titik sebagai simbol desimal, pemisah angka satuan dengan desimal. Ya. Jadi ini dia nggak bisa ya kalau seperti ini angka ribuan. Ini saya lihat di settingnya juga nggak ada yang mengubah setting koma nih, setting desimal. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah pakai aplikasi ini, bisa komen di bawah nanti ya, gimana caranya. Terus, nah ini sepertinya kalau yang soal cerita sih saya belum coba ya. Coba kita kerjakan ya, bisa nggak ya? Soal cerita. Soal ceritanya, waduh, panjang. Wah, nggak cukup nih. Mungkin teman-teman yang bisa coba di rumah, aplikasi ini bisa di-share. Apakah soal cerita juga bisa dikerjakan? Sama seperti ini ya, kalau perkalian ya. Kita coba kalau yang tadi penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang perkalian, nah ini perkalian ada di halaman 28. 56 dikali 8. Oke, 56 dikali 8. Oh, ada tanda serunya. Oh, sebentar. Ini nanti kalau teman-teman beda ya. 8, ini namanya 8 faktorial. Tapi kalau di pelajaran SD belum ada. Sebentar, ini saya hilangkan tanda serunya. 56 dikali 8
Nah, ini 56 kali 8 hasilnya 448. Sama ya, seperti cara pengerjaan di buku, 56 kali 48 tulis bersusun, hasilnya 448. Ini di sini ada tombol dengan tulisan tunjukkan caranya. Ini kalau kita tekan nih, bisa menunjukkan nih, lihat. Nah, terus di bawah ada ketuk lanjut untuk mulai. Kita coba ya, seperti ini. Nah, langkah pertama, nah ini yang ditunjukkan dia. 8 kali 6, hasilnya 48. Kita tekan lagi di bawah, tombol berikutnya. Nih, nah, 8-nya ditulis di bawah. Berikutnya, angka 4 tulis di atas. Kita tekan lagi tombol berikutnya. Lanjut, 8 kali 5 hasilnya 40. Oke, bagaimana cara menuliskannya? 40 ditambah 4 hasilnya 44. 44 dituliskan di hasilnya itu. Nah, seperti ini hasilnya. Yang lainnya misalnya, sebentar, kalau yang segitiga bisa nggak ya? Segitiga tapi dalam bentuk soalnya biasanya soal cerita ya kalau segitiga. Nah, ini bentuk akar ya. Di halaman 105. Kita coba. Ini kalau sudah seperti ini, bisa kita share caranya. Atau kita pakai tombol panah kiri. Kita back. Kita tutup dulu. Kita coba selesaikan. Ini. Akar 256. Nah, akar 256 hasilnya 16. Kita coba tampilkan langkah penyelesaiannya. Di salah satu video ruang kelasku sempat saya share ya cara bagaimana menyelesaikan soal akar pangkat 2. Ini kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Hanya seperti ini langsung 16 pangkat 2. Tapi di bawah ada tombol langkah ahli. Coba kita lihat seperti apa caranya. Seperti ini. Oh, hanya seperti ini caranya. Sebenarnya kalau di buku bisa dijelaskan lebih detail ya untuk caranya akar pangkat 2 ini. Di halaman berapa ya? Saya sempat nah, oke, mungkin teman-teman masih ingat di halaman berapa yang akar itu. Apa kita lanjut ya. Kalau misalnya ada soal yang apa ini ya? Garis, apakah bisa dia menyelesaikan garis? Oh, kalau garis nggak bisa ya. Garis kan soal cerita kebanyakan. Baik, sepertinya itu dulu review aplikasi Photomath. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apakah solusi ini membantu? Oh, kita silang aja dulu. Kalau saya sih belum jelas nih yang ini. Oke, ini aplikasinya. Silakan di browsing. Terima kasih.